Nabi Muhammad itu jujur. Sidik, jujur, Pak. Ndak paduto, awak kok paduto, Pak. Paduto awak. Sang istri kadang-kadang minta duit, bang. Tambahlah belanja, bang. Ndak cukup ini, beras dah tak mahal, bang. Lado lah mahal, jo bawang. Ndak ada leh. Bang, tolonglah, bang. Ndak ada. Ndak ngerti, Bu, ni. Ndak ada lagi. Kawan makan lontong 3 orang dibayar. Tambah tetaluannya dibayar. Biarlah rokok lebar dibayar. Bini minta ndak ada kata awak. Ndak apa dosa awak do, Pak. Betul apa ndak, Bu? Gas saja, Bu. Gas saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelum kita mulai kisah Maulid Nabi ini, kita sambut kedatangan Rasulullah dengan selawat. Bila Bapak Ibu tidak keberatan, tidak mengurangi hormat kami kepada kita bersama, mohon kiranya kita berdiri. Terima kasih. Bagi mak dan ayah kami yang ngaji pernah torikat atau masuk suluk berkholwat, mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan kita. Orang kirim salam kepada Rasul langsung ke Madinah. Kita mengucapkan salam dari kejauhan. Bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Malam ini tenayan raya kita guncang dengan selawat kepada Rasul. Tidak saja masjid kita ini, semoga tenayan raya dan kota Pekanbaru secara umumnya, selawat kita disampaikan oleh Allah buat baginda Rasul. Semoga kita besok dapat syafaat dari Rasul. Amin. Bapak Ibu yang bisa ikutkan saya, yang tidak cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar, ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannatal ula ma'an nabiyyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi Bapak Ibu rekan pemuda remaja, satu kali kita bersolawat 30 untungnya. Satu kali bersolawat 30 untungnya. Oh, kok iya dapat 3 maya. Mantap doa. Izam betul dah. Oh. Okay, thank you. Jadi satu kali bersolawat Bapak Ibu 30 untungnya. 10 diampuni Allah Ta'ala dosa, 10 kebaikan diberikan Allah, dan 10 ditinggikan derajat oleh Allah. Satu kali solawat. Makanya mak dan ayah, orang-orang tua kita dahulu itu berkah hidupnya. Kenapa? Karena dia mencintai dan membaca solawat. Okey Bapak dan Ibu, kita potong aja karena ada maulud, ada maulid, ada mulut. Nah, kita potong aja karena ada larut malam. Saya aja dah duduk dah 1 jam 15 minit. Karena banyak pidato-pidato, ya enggak? Okey Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah bisa merubah jazirah Arab dengan seketika? Padahal jazirah Arab itu Bapak dan Ibu jahiliyah, orang suka mabuk, teler, maling, rampok, bunuh-membunuh, main perempuan, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, ngisap lem cap kambing, lem cap sapi, lem cap kobau, apa lagi? Tapi dirubah oleh Rasulullah hanya dengan seketika saja. Dirubah oleh Rasul. Dengan apa Rasulullah merubahnya itu Ustaz? Satu, lintalahum. Dirubah oleh Rasulullah dengan lunak lembut, tidak dengan main kasar. Lunak lembut. Makanya kalau permainan sepak bola, coba tengok, biar kalah asal terhormat daripada menang tapi curang. Biar kalah terhormat daripada menang tapi curang. Tidak ada nilainya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Mana hebat dengan qariat tadi? Mana qariat tadi? Samanya. Sahabat Ambo dulu dapat juara 1 tingkat RT. Hadiahnya ndak itu baskom, gole. Sekali-kali ada kain sarung. Itulah modalnya. Jadi dirubah dengan lintalahum, lunak lembut. Dari mana Rasulullah itu awali lunak lembut itu Ustaz? Dari kocik Pak. Makanya ayat dibacakan oleh qari tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah benar-benar contoh tauladan. Dari mana Ustaz? Nih, mohon maaf Pak Wali, saya togak ya. Togak. Ibu nengok amak-amak lah macam ikut je nengok. Biarlah saya berdiri apa. Nampak Bu? Nampak? Mana gagah dengan Pak Wali? Ya saingannya tentu yang apa-apa ya enggak. Okey. Pendek tali. Oh panjang. Ini contoh. Lahir Rasulullah ke dunia digendong oleh bundanya yang mulia Siti Aminah. Digendong. Karena tradisi orang Mekah, anak lahir disusui sama orang lain. Dibawa oleh atuknya Abdul Muttalib ke Pasar Ukas. Dulu namanya Pasar Ukas. Tapi orang kampung awak namanya Pasar Seng. 2007 saya berangkat, masih ada Pasar Seng. 2008 masih ada Pasar Seng. 2009 hilang pasar, tinggal Seng. 2005 boleh kami pergi sama abang kami, anggota dewan, pasar tidak ada, Seng pun tidak ada. Tapi anggota dewan, ya pemurahnya sejak dulu nih Pak Wali. Pulang kami dari Tanah Suci itu, langsung singgah kami di Jeddah. Dulu namanya Laut Merah ya. Langsung boleh terjadi sate, enggak kita lomba ada. Agaklah lompek Pulau Ayi nak pernah makan sate kan. Ini pemurah. Kini ada boleh enggak? Okey, dibawalah Rasulullah ke Pasar Ukas.
oleh atuknya dikasih sama ibu yang cantik. Tak mau Rasul sama ibu yang cantik, tak mau. Kasih sama ibu yang gemuk, tak juga mau. Kasih sama ibu cantik kali, tak gemuk kali, tak juga mau. Tinggal lagi seorang nenek. Nenek namanya Halimatus Sa'diyah. Begitu dikasih sama nenek sama Halimatus Sa'diyah, tenang Rasulullah dalam genggamannya, dalam gendongannya. Kenapa Rasul tak mau sama yang cantik? Bukan tak mau. Rasulullah tu ahli normal. Bukan tak mau sama yang gemuk. Enaklah sama yang gemuk itu. Konye pak gosok spring bed. Tapi Rasul tak mau kepada yang tua. Kenapa yang tua? Rasul kasih contoh dari kecil buat kita. Hormati orang tua terlebih dahulu. Makanya pemuda remaja kawan-kawan saya ingin sukses, ingin cita-cita tercapai, kuliah selesai dengan cepat, pekerjaan dapat dengan bagus, atau usaha supaya berkah, rebut mulai hari ini kasih sayang dari sang orang tua. Rebut kasih sayang dari orang tua. Coba. Ini mohon maaf. Kenapa ayah-ayah saya ni pandai solat, pandai mengaji, pandai sekolah, mak-mak saya irit yasinan, solawatan, apalagi rebana tadi dan lain-lain. Kenapa? Karena dulu mak dan ayah mendidik kita luar biasa. Sampai hari ini kita selaku anak tidak pernah melawan sama orang tua. Raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemanapun pergi, hormat orang bersama awak. Baliklah ayah ke kampung, baliklah abang ke kampung, duduk dekat amak, buyung je imbaunya awaknya. Iya tu nak? Pak Camat kalau duduk dekat Buya Ambon, Buya Bilhaya Atar, panggil Camat atau panggil buyongnya? Panggil buyong. Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah. Kalau ingin sukses, orang tua dimuliakan. Kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada bain kain sarung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Atau pantunlah terjawab cik dapat wali. Jadi begitu. Jadikan mak orang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, supaya hidup penuh dengan berkah. Tauladan dari kecil Rasulullah telah kasih contoh, hormati orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, begitu digendong oleh Halimatus Sa'diyah, menggigil Halimatus Sa'diyah. Kalau bahasa Inggrisnya menggigil tu menggegek. Menggegek. Tahu Bapak menggegek? Tahu menggegek? Bahasa Inggris Pak? Saya ceramah, mohon maaf, ceramah kami ini dengan kru-kru ini akan berangkat kami ke Medan, ke Natal ya, ke Natal. Natal. Saya buat bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia lah Ustaz ni, bahasa kampung awak je lah ni. Kiranya sama bahasa Jawa, bahasa Inggris juga. Setelah itu lanjut kami ke Sumatera Barat. Boleh bahasa Minang, bahasa Dati semua. Ndak ada Ustaz bahasa awak silah ni. Bahasa awak je kiranya bahasa awak kau diminati di orang. Awak je nak pandai bahasa awak. Dah. Menggigil Halimatus Sa'diyah. Kenapa menggigil Halimatus Sa'diyah? Sadar dengan dirinya, awak nenek, dah tua, badan bongkok, badan sakit-sakitan. Dengan apa si kecil mungil yang cerdas ini dikasih karena ndak punya modal lagi. Nenek-nenek manalah ada modal lah kembali kepada asalnya. Tapi yang digendong ni siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang digendong ini adalah rahmatan. Takkan diizinkan Allah Ta'ala hambanya yang dipilih, hambanya yang Habibullah tak dapat apa-apa. Nak sadar Halimatus Sa'diyah dia membungkuk, lanjut lurusnya sakit jadi sehat, persiapan banyak. Begitu dikasih oleh Halimatus Sa'diyah sebelah kanan, sayang mak dan ayah. Rasul tak mau buka mulut. Netes air mata Abdul Muttalib, mak tolonglah mak, tolonglah. Tak mau, tolonglah mak, tak mau. Bukan Rasul tak mau mak dan ayah, tapi Rasul kasih contoh yang kedua. Sebelah kanan ini pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah pada Hamzah waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Rasul ajak kocik mengajarkan awak, jangan diambil punya uang, punya awak jadi ambil.
Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Kenapa ayah pandai jadi imam, pandai muazzin, pandai jadi khatib? Kenapa mak pandai yasin? Dulu awak waktu kocik-kocik budak-budak semacam iko, jalan wak di kampung itu, apa wak si bilang sama mak, mak, ambo jalan ke mana? Di siko. Siapa kawan? Si anu. Hanya coba ambil punya orang, tak dongar, bukan 4 tangan kau ledong ada. Itu makanya kita minta dulu, minta. Mak kasih jamu, nek kasih tebu, bu kasih air, minta supaya halal. Betul apa tidak? Kalau kini ndak le ayah, lah main sentak aja le. Jambu awak, mangga uang, tebu orang, sawit orang, tanah uang, laki uang. Untuk awak ajalah. Ini Pak Wali Kota datang, saya senang sekali. Saya senang sekali. Banyak hak-hak mereka dimakan oleh orang Wali Kota, Pak. Iya. Guru intensifnya 1 tahun itu 12 bulan, betul apa tidak? Tapi yang nerima cuma 19 bulan. Kadang-kadang terima hanya 8 bulan. Yang 4 bulan lagi mana? Mana? Anggota Dewan sudah tokok palu. Sudah tanda tangan. Mana yang 4 bulan itu mana? Besok tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Imam tak ada gaji, muazzin tak ada gaji. Dah 4 bulan, hilang ceritanya. 2 bulan, hilang ceritanya. 1 bulan, hilang ceritanya. Nah, ini. Karena Pak Wali ini ada 2 tahun 8 bulan, sudah jalan 6 bulan lebih kurang, tinggal lagi 2 tahun 2 bulan. Apa yang bisa dibukakan kembali? So ya Pak, besok tanggung jawabnya di hadapan Allah, tidak main-main. Kalau tidak kami sampaikan, siapa lagi yang menyampaikan? Betul apa tidak? Ya jangan jauh sesatnya. Anggota Dewan sudah tokok palu. Tanyalah sama-sama kawan saya, yang imam ke mereka atau yang ngajar MDA ke mereka. Masya Allah, kasihan kita Pak, intensif hanya 600, 300, 400. Ada guru MDA di sini? Coba bantu saya, betul tidak cakap saya ini? Atau saya buat saja, ini buya saya ini. Betul tidak cakap saya itu? 1 tahun itu 12 bulan, tapi yang diterima? Kan? Ini mungkin tidak sampai berita sama Pak Wali, tidak sampai sama anggota Dewan. Yang tidak sampai itu harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Oh mau dipecat, saya diambil KTP, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya agak lain dengan Pak. Saya tidak. Saya menderita sekolah itu. Itu makanya dipanggil saya oleh Pak Wali misalnya, oleh anggota Dewan. Kariman, di kau itu kan sudah doktor, betul. Kan S3. Ini pekerjaan ada 5. Mana yang kamu pilih Kariman? Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK, atau guru PDTA, guru ngaji? Kalau boleh saya pilih Pak Wali, jadi guru TK saya. Enak jadi guru TK, tidak dosen, tidak kepala sekolah. Guru TK yang enak. Masuk jam 8, balik jam 10. Modal cuma 1, balon ku ada 5. Meletus, pulang Pak. Jam 9 naik cari incing tu. Yuk anak-anak, kita istirahat ya. Ya Bu Guru, sebelum istirahat makan kue dulu ya. Ya, buka kuenya, buka kuenya. Dibuka anak-anak itu. Oh anak-anak, sebelum makan kue. Ada tahu lah guru 2 orang dari kantor buat piring. Buka kuenya, Bu. Alah pono lah piring guru tu ni. Sebelum makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Yang baca doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana fima lojak tanah. Pawi konyang kain 3 setel setahun terompa sepatu 10 cm tinggi. Amang gaya lah tu. Gajinya berapa? 1.500.000 1 bulan. Pawi konyang kain dapet gaji banyak. Ngajar PDTA, MDA, togang wejio ku. Lihat tu wejio nya. Hei, coba bawa je. Hei, dongakan. Ndak saya yang ribut. Siapa? Ini kenapa ribut? Diantam apa dia ngontam? Anak pandai ngaji, anak pandai azan, anak pandai solat, anak pandai baca doa. Gaji gurunya 250 sebulannya.
Lah 3 bulan lo nak bayar-bayar dia payah pengurus dah. Coba. Makanya Rasulullah lahir ke dunia ini bawa perubahan yang sangat besar. Jazirah Arab yang gersang, yang panas, yang kasar dirubah dengan lunak lembut. Ini Pak Wali yang hadir ini, Pak anggota dewan yang hadir, bagaimana bisa merubah Pekanbaru ini dengan lunak lembut. Saya senang kalau mereka-mereka ini hadir. Senang saya. Nah, sampai hati saya. Iya Pak Wali. Kalau nak siapa lagi, coba 2 tahun 2 bulan lagi Pak Wali sini. Sama dengan PJ Kampar itu, 2 bulan lagi, 2 tahun 2 bulan juga lagi. Saya sampaikan. Coba, anak pandai ngaji, anak pandai azan, solat jenazah, baca doa, baca Al-Quran pandai. Kenapa kita tidak punya perhatian? Itu cuma hadiahnya. Coba roba. Saya berbuat, tidak ada ngomong-ngomong aja. Kemarin diadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat guru mengajar surau dan rumah ke rumah di masjid. Gajinya cuma 250, 300. Kapan mereka akan bisa dapat berangkat ke tanah suci? Saya buat musabaqah tilawatil Quran tingkat guru mengaji se-Provinsi Riau. Hadiahnya umroh. Saya bawa umroh. Dapat tembilahan juara 1. Coba, besok coba. Musabaqah tilawatil Quran tingkat ibu-ibu berumur 40 sampai 60. Hadiahnya umroh. Undian 17. Dipersilakan. Duduk amak dartir. A'udzu billahi minadz syaitonir rajim. Tidak ada kan gentarnya yakinnya bosnya kan berangkat umroh. Undian 79 dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada ngomong pastinya dapat juara. Tidak ada. Pokoknya yang tampil itu semuanya yakin bahwa dia akan berangkat umroh. Cobalah nanti. Kami pemuda remaja kan susah jadi uangnya itu Ustaz. Anggaran kita kan tidak ada. Tidak susah. Banyak orang kaya sekitar sini banyak. Datangi 6 orang, minta 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. 5 kali 6, 30 juta. Ustaz, yang 4 orang ini dikasihnya Ustaz. Tapi nomor 2 kok tidak mudah Ustaz. Tidak apa-apa, tak usah diminta lagi. Jangan dipaksa. Bilang aja sama dia, Pak, yang 4 ini kasih 20 juta, Pak. Pak, jo ibu berdua tidak mudah. Mati so jalan surang je ke kubur ya. Inilah Bapak dan Ibu. Makanya saya tengok Pak Wali Kota orangnya muda, Pak Camat orangnya muda, anggota Dewan orangnya muda, orisinil tenaganya. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan. Setuju? Rasulullah dari kecil, coba dari kecil. Dikasih mimik sebelah kanan tak mau. Karena Rasul ingin jangan diambil punya orang, punya awak je lah dia ambil. Rasulullah tinggal sama bundanya senang. Meninggal bundanya, tinggal sama atulnya Abdul Muttalib, senang. Meninggal atuknya, tinggal sama pamannya Abu Talib senang. Meninggal pamannya, hidup sama kawan-kawan, senang. Sampai-sampai Rasulullah minjam sama Siti Khadijah senang. Malah sampai menikah dengan Siti Khadijah senang. Kini wak tarik ke diri awak masing-masing. Sejauh mana baru awak hidup menyenangkan orang? Coba, sejauh mana baru kita hidup menyenangkan orang? Kita suami, ya. Sejauh mana baru menyenangkan sang istri? Coba tengok Rasulullah berangkat kerja. Apa dia bilang sama istrinya? Iya bang, saya berangkat kerja ya. Diantar oleh Siti Khadijah. Tidak nampak lagi Rasulullah, baru Siti Khadijah masuk ke rumah. Ya Allah, selamatkan suami saya ya Allah. Berikan rezeki yang murah. Tolong kembali selamat kehariban kami ya Allah. Itu hebatnya Siti Khadijah. Tapi kalau Siti Khadijah kini Pak Intala. Suaminya Bu, ambo poi lai, jauh yang tadi sumur tak ada kayak kandang ayam. Ambo poi lai mati lah nyon mah. Kau ni sumpah awak dan kau dengar bunyi dah sekali bunyi itu jadi lebat dan tinggalkan Pak. Padusi sebanyak aku. Ya alhamdulillah lah. Jadi panggil yayang tu Bapak Ibu bukan sekarang saja, sejak dulu. Sejak Rasulullah, bukan sejak Rasulullah, sejak Nabi Adam.
Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah, Nabi Adam dibuang ke tanah Hindia. 300 tahun tak pernah jumpa, rindunya bukan main. Tak ada tempat mengadu, manusia tak ada. Tak ditelepon, Oppo tak ada, Samsung tak ada, Nokia tak ada. Rindu dia nak kirim surat, tak ada tulisan, mana dicari. Posko apa pos tak ada. Naiklah Siti Hawa di atas bukit. Rindu dia ke Nabi Adam, dipanggilnya. Nabi Adam rindu pula, dipanggilnya Yayang. Jadi panggil Yayang tu nak kini je Pak, sejak dulu lah Pak. Kamu tengok ada Pak Wali kau dalam HP kau panggil Yayang ke bini dah kau. Kalau ada Pak Yayang tu bini dia anda. Bu. Ibu hati-hati, suami ibu kadang panggil Yayang tu bukan ke ibu, bukan bini uang bu. Ya yang tunggu abang dekat jembatannya kita makan siang ininya. Dia ke bini uang bayar yangnya. Ke bininya apa kau ayah kaunya dia mah. Kamu kadang-kadang kalau tengok wajah mak tu kadang-kadang ada ibu mau cari nampak. Cuma cari wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Rasul menyenangkan, kita tarik untuk awak sejauh mana baru kita hidup menyenangkan orang. Coba. Makanya Pak Wali tadi bilang sama Pak Camat, jangan diundang Pak Camat, awak yang datang ke masjid itu. Kan itu kata Pak Camat tadi, itu kata Pak Wali itu. Saya rekam itu tadi. Ini rekam. Lah saya boleh bulan Pak Camat saya kau datang tu dek warga tu. La ilaha illallah. Berarti nak datang ke masjid nah. Besok datang. Itu sama Pak Wali tadi itu, datang. Kenapa Wali sudah mencoba seperti itu? Datang dulu menjadi camat, dia datang, kumpulkan, Masya Allah. Itu jadi menyenangkan, hidup menyenangkan. Oh, kita imam, bagaimana imam menyenangkan? Kita khatib menyenangkan. Ustaz yang menyenangkan. Oh, umpama saya orang tarbiyah, hanya berlaku untuk jemaat tarbiyah saja. Tak laku untuk aswaliyah, tak laku Muhammadiyah, tak laku NO, tak laku jemaat tabligh, tak laku salafi. Kalau ada ustaz kayak begitu, berarti ustaznya belum rahmatan lil alamin. Oh, saya umpamanya orang NU, hanya berlaku untuk orang NU saja, tidak laku di tarbiyah, tidak laku di Muhammadiyah, tidak laku di jemaah tabligh, tidak laku di salafi dan wahabi, berarti belum rahmatan lil alamin. Oh, saya kelompok wahabi, hanya kelompok kami saja, yang lain itu haram bid'ah, bukan rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin adalah untuk semua umat. Seperti Pak Wali Kota, bukan untuk golongan, untuk semua umat. Betul apa tidak? Mudah-mudahan tak lama dah yang langsung jadi Pak Wali ya Pak ya. Kini kan asisten baru kan? Masih ada 2 langkah leh. Tak payah jadi wali kota tu. Oh, apa jadi nomor 1, so Ambon nomor 2, aman dah. Kalau Allah berkehendak bagaimana kita? Ya nak? Kalau masyarakat ni yang menyenangkan dicarinya. Pintar masyarakat yang menyenangkan. Oh, kita imam, mohon maaf kalau imam kita tadi luar biasa, Masya Allah. Mana imam kita tadi? Oh ya, Masya. Kalau ditengok dari apa wajahnya sama tua jamu, tapi suaranya luar biasa, Masya Allah. Itu yang namanya imam rahmatan lil alamin. Membaca ayat panjang kali, tidak pendek kali, tidak. Makanya ayah-ayah kita ni, abang-abang saya jadi imam, tidak ada orang makmum jadi jadi pusing di belakang. Karena ayat yang dibaca ayat lengganan. Wal asri, inataina, alam tarakai, alam nasra. Kadang-kadang baca watinin, muka melompek ke wal asri, ada aja dah. Dia baca kuliah kafirun, baru tahu-tahu situ ya. Wala antum nama abatum, wala. Tapi kan ada sebagian orang sekarang hafalannya 5 juz, hafalannya 20 juz, hafalannya 30 juz, baca ayat panjang-panjang, indak pula agak uang melakang tu Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Panjang. Lah sampai sehalaman ulun juga ada tanda-tanda rukuk le Pak. Lanjut menambah wa mali ala amrul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'takhidhu min dunihi. Yang ayat yang amat nanti tu lah ke bawah aja lah. Belum juga, dah sampai 2 halaman, nambah halaman ketiga.
Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ayat yang amat ke bawah tadi ndak ke bawah le dong. Lah menggegek lutui ha. Besok dia jawab, "Bu, ya ke masjid kita salat jemaah." Siapa imam yang malam tadi juga? Indak. Berarti imam belum rahmatan lil alamin. Oh, ada khatib. Waktu masuk jam 12 lewat 5 minit. Jam 12 10 minit mulai dia menyampaikan khutbahnya. Lah jam 1 kurang 10 minit. Oh, lu jauh berhenti le, Pak. Masih khutbah pertama. Coba tu. Sebelah kiri kawan mulai. Nak juga ngerti. Sebelah kanan. Nak juga. Yang belakang ngomong. Alah. Berarti khatib bukan rahmatan lil alamin. Orang apalagi kalau masjidnya musafir di pinggir jalan, orang nak ke sana, orang nak kono, orang nak kene, rene segala macam. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah sangat bijak tentang itu. Menyenangkan. Oh, kalau ibu-ibu apalagi nak ditanya. Ibu-ibu ni dikasih duit, alhamdulillah. Tak dikasih duit, alhamdulillah. Karena ibu-ibu ni orangnya bagaimana bagi suami senang dalam hidup. Betul apa tidak, Bu? Awak jenya, Pak, awak. Makanya Rasulullah tu kenapa menyenangkan? Karena dia jujur. Ini yang kedua. Nabi Muhammad itu jujur. Sidik, jujur, Pak. Tak paduto, awak kau paduto, Pak. Paduto awak. Sang istri kadang-kadang minta duit. Bang. Tambahlah belanja, Bang. Tak cukup ini. Beras dah tak mahal, Bang. Lado lah mahal. Jo bawang. Tak ada lah. Bang, tolonglah, Bang. Tak ada. Tak ngerti ibu ni. Tak ada lagi. Kawan makan lontong 3 orang dibayar. Tambah tetaluannya dibayar. Biarlah rokok lah dibayar. Habisnya minta tak ada kata awak. Tak pada dosa awak do, Pak. Betul apa tak, Bu? Gas saja, Bu. Coba. Makanya anggota Dewan Tokok Palu tu jole-jolekan mana belanja yang diberikan. Okey, Bapak Ibu. Dah. Jujur Rasulullah. Kini bukan didawat. Jujur awak, Pak. Jujur. Supaya disenangi. Nabi Muhammad kalau ingin mentauladani Rasulullah, jujur. Dia tidak mau bohong. Muhammad, ini apa isinya? Ini kurma, sama semuanya. Kurma ajwa semuanya atau kurma semuanya sama. Tafadhol, tengok silakan. Sama. Awak lain pula kalau jual limau date ancak, di bawah kurang ancak, di bawah busuk tanggung. Coba. Jujur. Kalau jujurlah kita Indonesia ni mak dan ayah, ndak ada jalan yang berlubang le, Pak. Iya tu ndak? Mohon maaf Bapak Ibu, kami kalau pergi berangkat ke luar kota, pas batas Riau tu alicin jalan, Pak. Masuk ke Riau bongkak tu tolong. Masuk dalam kota contoh tu je Pak Wali, bongkak tu. Coba 2 tahun 2 bulan lagi di Pekanbaru ini jadi wali kota. Harus selesai jalan yang di kota Pekanbaru, tidak ada lagi yang berlobang. Coba. Sonang mati masyarakat. Iya atau tidak? Itu dia. Ikontalah. Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat. Hiduplah dengan jujur supaya menyenangkan. Suami yang jujur, istri senang. Istri jujur, suami senang. Siapapun kita orang jujur. Rasulullah itu orang jujur. Makanya terjadi peperangan Uhud yang kalah karena kawan tidak mau mengindahkan aturan, tidak mau menjalankan amanah. Kalian yang hebat ahli panah, naik ke atas bukit. Namanya Jabal Ruman. Yang dibawa siap dengan tombak, dengan pedang. Labbaik ya Rasul. Maka itu dia sampaikan tadi itu Rasulullah itu adalah ahli strategi. Ahli. Yang kelompok hafiz Al-Quran, yang kelompok hadis, yang kelompok panah, yang kelompok manajemen, yang kelompok tua-tua nasihat ini. Begitu hebatnya Rasulullah. Itu dia sampaikan oleh Pak Wali tadi, bilang sama Pak Camat, coba diatur sekecamatan buat kayak begitu. Rasulullah itu ahli strategis, ahli siasat, ahli politik. Makanya yang hafiz Quran diulang murajaah, yang imam diulang bacaannya, qiraah, tajwid fasahahnya, yang apa lagi, yang hadis dihafal, yang mana lagi, yang strategis peperangan, gimana cara-cara melawan musuh diatur oleh Rasulullah.
Makanya mak dan ayah, itu tadi Pak Wali bilang, masjid adalah sumber segala-galanya oleh Rasul. Kalau sempat ditambah Pak Wali tadi bahan pidato, abi bahan dan Pak ada oleh. Ini ya, luar biasa. Padahal ada konsep tadi kan, tidak pakai konsepnya tu, Masya Allah. Jadi pemerintah wak kini banyak jadi ulama, banyak jadi ustaz, hebat Pak. Senang hati awak. Coba Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah, yang ia bangun tiba di Madinah apa? Masjid. Betul disebut dengan Masjid Quba. Yang dia bangun apa? Madrasah, tempat belajar. Kita pergi ke mana? Apa yang kita bangun? Coba. Apa yang kita bangun? Makanya mak dan bapak, ibu terhormat, kalau ingin meniru Rasul tauladan kita dalam hidup, cobalah. Oh, tidak bisa menggaji membuat masjid secantik ini, bantu masjid. Tidak bisa bantu masjid. Saya mulai tahun ini berkat perubahan Maulid Nabi, seluruh guru yang mengajar di kampung saya itu, saya akan menggaji guru itu. Coba, gaji guru itu supaya lahir anak regenerasi yang akan datang, anak-anak Al-Quran yang para hafiz dan hafizah. Coba. Oh, saya tidak sanggup Ustaz, tapi rekening yang namanya listriknya masjid ini saya yang bayar tiap bulan Ustaz. Oh, kami tidak ada bantuan pemerintah Ustaz, kami tidak masjid paripurna. Tak perlu, imam masjid yang ada di RT RW kita itu saya yang gaji. Coba, tuh harta sampai di mana lah maknya. Saya tidak ngomong kayak gini, mohon maaf tadi ditanya. Pesantren saya, gimana pesantren Ustaz? Alhamdulillah. Gurunya berapa? 52 orang. Yang negeri berapa orang? 2 orang. 50 honor. Dari saya honor semua. Anak-anak tidak bayar sekolah, perai Pak. Perai. Kaya kan dia, miskin kan dia, anak yatim, perai, tidak bayar. Coba cari sekolah sekarang yang perai itu. Sanawiyah, perai, aliyah, perai, tidak bayar. Uang makan hanya 650 satu bulan. Berarti satu kali makan lebih kurang 6.000. Satu kali makan. Coba. Kadang-kadang amaknya datanglah kau ada uya, buya. Ada apa? Ustaz, ada apa bu? Itulah kau makan anak lah 3 bulan tak bayar Ustaz. Jadi gimana? Ya ayahnya tak ada oleh. Oh, kan sudah saya bantu itu separuh. Separuh ibu bayar, separuh saya yang bayar. Itulah Ustaz, tak ada piti dah Ustaz. Ada cara supaya lunas adonyo, tidak membayar le gratis atau kerjalah ayah juambon. Tidak lah, semuanya apa? Awalnya buka pendaftaran. Nah, jadi Rasulullah itu bapak dan ibu sangatlah menyenangkan. Satu tauladan, yang kedua menyenangkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berumur 30 tahun, pemersatu umat, pemersatu suku, pemersatu bangsa. Ini Ka'bah, ini Ka'bah. Dianggaplah tiang siji, loro, telu, papat. Dianggap tiang Ka'bah. Hajar Aswad bergeser pada tempatnya, dilanda banjir. Yang berkuasa di kala itu siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Suku yang ada di Mekah ngomong, hei, tuan, jangan di situ. Hajar Aswad suku kami yang mengantarkan kembali, meletakkan pada tempatnya. Nanya suku lain, hei tuan, alasannya apa? Suku yang pertama datang di Mekah ini, di Ummul Qura ini suku kami yang meletakkan. Ngomong pula sudut itu, hei tuan, nengoklah. Betul tuan pertama datang, tapi suku yang berkuasa, suku kami tuan, kami yang meletakkannya. Ngomong lo situ, hei tuan, betul tuan berkuasa, tapi yang terhormat kami tuan. Ngomong pula sudut ini, hei tuan-tuan, janganlah secepat itu ngambil kesimpulan, tengoklah kiri kanan. Betul tuan pertama, tuan yang berkuasa, tuan yang terhormat, tapi suku yang paling banyak di kampung ini suku kami tuan. Akhirnya konflik datang nih, bacokak lekoh. Abu Lahab, Abu Jahil tidak bisa mengambil kesimpulan. Akhirnya dipanggil Rasulullah, hei Muhammad, ada apa tuan? Kemen. Kiranya Abu Lahab malah pandai juga bahasa Inggris Pak. Bapak Ibu, jangan dibilang Abu Lahab, Abu Jahil itu orang bodoh. Tidak. Itu adalah orang intelektual Pak. Orang intelektual. Pergi dia ke Maklah, digalinya kubur di Maklah itu, dapat tulang menulang oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Dibawanya ke Masjidil Haram. Hei Muhammad, sikau. Tulang-tulang iko yang akan dihidup dari Tuhan nang tu besok. Kalau ndaklah super intelektual Rasulullah ndak bisa menjawab. Apa kata Rasulullah? Hei Abu Lahab,
jangankan ada tulang, tak punya tulang pun Tuhan saya bisa membuatnya. Tangango Abu Lahab dan Abu Jahil. Jadi bapak dan ibu jangan dibilang Abu Lahab itu orang-orang bodoh. Tidak, orang intelektual. Makanya kita ini hati-hati sekarang pemuda remaja. Banyak orang intelektual akan menghancurkan budaya, menghancurkan seni, menghancurkan agama kita, menghancurkan organisasi kita, menghancurkan rumah tangga kita. Bukan orang bodoh, tapi orang-orang intelektual. Malah. Nah, kata Rasul, ada apa Tuhan? Ini katanya begini-begini. Oh aman. Dibentang oleh Rasulullah sorban yang sudut 4 itu. Ini. Ditengok Rasul. Ini dari mana nih? Oh, ditengok wajahnya. Oh, nampak wajahnya orang cowok. Pak De, engkene Pak De. Iki pegang kuat-kuat nge. Jangan sampai lepas nge. Apa pegang dek orang Jawa, suku Jawa. Tengok lo suku situ dari mana lo tengok wajahnya. Oh, tu nampaknya Medan itu. Cok sini kau cok. Pegang nih cok. Jangan kau lepaskan. Ngerti kau. Bereslah bang. Apa pegang lo sudut ikan. Tengok lo sudut itu dari mana lo tengok wajahnya. Oh, nampaknya wajahnya Sumatera Barat. Oh, tu meringgi mah. Tu meringgi sekos mata. Pacin kau elok di. Jangan sampai lapar malu semua nak penakan di. Tengok lo sudut kau dari mana? Tengok wajahnya. Oh, nampaknya orang Melayu. Pak Cik, sini kejap. Ni pegang kuat-kuat betul? Betul. Gitu bijaknya Rasulullah mak dan ayah. Kepala suku merasa terhormat, merasa terpandang. Yuk kita angkat ramai-ramai. Ikolah yang disebut oleh orang-orang tua kita Rasulullah bagaikan mencabut rambut dalam tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Bijaknya Rasulullah luar biasa. Kalau di Indonesia sampai kini obuk putih dan topung berserak-serak pak. Cobalah. Bagaikan membelah bambu, cik ditijak, so cik diangkat. Rasul tidak memberikan contoh itu. Senang orang semuanya, rasa terpandang, rasa terhormat. Coba. Kita bawa tarik untuk kita. Rasul pemersatu umat, pemersatu suku, pemersatu bangsa. Kita tarik untuk kita. Sejauh mana baru kita menyatukan umat? Sejauh mana kalau kita menyatukan bangsa yang konfliknya antara pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata, pengusaha dengan masyarakat biasa, dan pemerintah dengan ulama. Sejauh mana baru kita menyatukan umat? Coba. Menyatukan bangsa. Jangankan menyatukan itu. Jangankan menyatukan organisasi. Jangan menyatukan desa dengan desa. Jangan menyatukan tetangga dengan tetangga. Awak juga kadang-kadang bertiga beradik kakak. Tak belok-elok doh. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Surah Hujurat yang ke-13. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuku berbangsa lita'arafu untuk saling kenal mengenal. Coba kerjasama, pemuda kerjasama, orang tua kerjasama, pemerintah kerjasama, majlis taklim kerjasama. Ikolah bak kecil orang tua awak di kampung dulu. Indak ada kursi dan indak kasalasai, indak ada karuan dan indak kajania, indak ada borik dan indak bisa dipikul. Kalau lepas sama-sama, pilopenya Pak Wali, lopenya Pak Camat, indak sudah-sudah do. Mai wak bantu mereka. Lai jelas, bu, lai jelas bu. Jaga kebersamaan. Makanya Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Belum sampai ke kota Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut. Makanya menyambut para ulama, menyambut pemerintah, menyambut nenek mama, orang-orang besar di kampung kita. Hukumnya sunat. Makanya Buya Abdul Somad kemana-mana disambut dengan marhaban, berzanji, merawis atau dengan hadroh disambut dengan solawatan. Piawak tadi tidak ada Pak Camatnya. Ada Pak Camat ada enggak? Tidak ada. Pak Wali tidak jadi kan? Ada tadinya rebanalah siap-siap awak jangan mencucuknya datang. Itu Pak, hukumnya sunat. Sudah standby tadi nampak dan ibu-ibu kok. Masya Allah. Itu. Jadi Rasulullah itu mak dan ayah pemersatu. Kini cukuplah yang sudah-sudahlah awak, yang sudah-sudahlah. Kini wak bina kembali, wak rajut kembali, wak sambung kembali yang disebut kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Oh, kau paripurna, kau tidak paripurna, kau pengurus, kau tidak pengurus. Tidaklah itu. Dan pokoknya awak sesama awak, mai kompak awak.
Kota Pekanbaru ni kota kita bersama. Tempat hidup kita bersama. Pak Wali dengan Pak Camat hanya mengatur street-street untuk apa mana untuk kerja. Yang senang awak juga. Yang senang awak juga. Ndak awak omong yang payah awak juga. Yang karam-karam tiba hujan mereka 2 jam 3 jam banjir ya Pak ya. Kemudian apa lagi? Rasulullah kasih contoh yang baik. Gimana? Rasulullah ahli ibadah. Beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli zikir, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli apa lagi? Ahli i'tikaf, beliau ahli silaturahim, ahli jamaah, beliau ahli santunan anak yatim, ahli infak, ahli segala-galanya. Kini mau tarik untuk awak. Ahli apa awak kacau? Ahli apa awak? Kenapa Rasul menjadi kayak begitu? Karena beliau memandang wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, maka bekallah hidup tu dengan amal ibadat. Dunia ni hanya mata purgana, sandiwara belaka. Habis sandiwara digulung tikar, maka tanggungjawab kembali di hadapan Allah. Cubalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur, asal katanya nazara yanzuru unzur, tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat lighadin, mana baru amal ibadat yang kamu bawa untuk hidup yang lebih panjang. Hidup baru yang kita tempuh mak ayah baru 3 periode. 1 hidup di alam roh, 2 hidup dalam rahim ibunda yang mulia, 3 di atas dunia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada tekan kontrak dengan Allah. Hei sebulan kamu jodoh sianu anak sianu. Hei bulan kamu rezeki sebanyak itu. Hei bulan umur kamu sekian. Hei bulan kamu besok mati penyebabnya disintrum listrik, hanyut di sungai, di serangan jantung, jatuh di kamar mandi, dihampai puso atau COVID-19. Setuju? Setuju. Tanda tangan. Inilah dunia habis. Dunia ini tidak lama. Mohon maaf. Ayah saya dari sana terus ke sana. Coba dipandang terus ke sana. Mana yang banyak yang tua-tua atau muda-muda nama sandau tu Pak? Hah? Banyak yang tua-tua kan? Anda lama dah berangkitnya dah. Bu. Coba tengok wajah kawan kiri kanan. Kalau ada pucuk-pucuk tanggung, kau jap lah tu Bu. Persoalan bukan meninggal. Ma qaddamas lighadin. Mana baru amal ibadat yang kita bawa untuk hidup yang lebih panjang. Habis dunia ada 6 negara lagi. Alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Itu disebut dengan yaumil akhir. Coba, saya mulai maulid Nabi ini akan menjadi ahli jamaah. Pokoknya mulai orang mengaji di masjid, saya mulai berangkat ke masjid. Dulu, saya kan orang kampung saya ni Pak, orang kampung saya. Saya rasa ama-ama apa-apa ambo, kau orang kampung jo dulunya kau gaya kota. Iya tu enggak? Dulu bunyi beduk jam 4. Ayah bangun, kau jago kau, subuh. Kalau amak jago, tuan, jago tuan. Dulu kau tuan, ya suami istrinya. Nah macam kini, mama bangun papa. Nah ada macam tu dah. Kalau ada di kampung itu togak mulu kuduk dengan orang Pak. Dah berangkat ngambil uduk ke sungai, buang hajat ke sungai, listrik tak ada, yang ada listrik tradisional, panjangnya. Gasnya sini. Buat gas kencang api. Masih ingat? Apa namanya? Tu. Di masjid. Masjid tidak segagah ini. Dibelah 2, dipotong lagi 2, tinggal 1. Sebesar itulah masjid. 1 meter ke bawah, batu bata yang belum diplaster, yang bata ke atas, itu bambu yang dijalin-jalin, mikrofon tidak ada, lampu listrik tidak ada, yang tukang azan umurnya 68 tahun, suaranya hilang-hilang timbul. Allah Akbar. Tiba ya lah salah masuk gigi cik. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Tiba ya lah pala masuk gigi nang kedua. Ya Allah
Kadang-kadang mak ni tanya, lah zanwang intala. Tapi waktu dah masuk, udah. Itu dulu. 2 saf ayah di depan. 2-3 saf amat di belakang. Itu dulu. Tidak perkirakan kayak apa, imam kayak apa, masjid segala macam. Tak peduli. Nafsu orang beramal ibadat sangat tinggi. Kini gimana? Jam 4:30 subuh dah heboh dengan suara Al-Quran. Dan di masjid kita, dan kini konon, kini, dan kini rono. Pokoknya. Dengar ke rumah. Apa awak cakap di rumah? Oh, lah ngaji orang. Habis surah Al-Quran, datang surah kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakap awak di rumah. La azan orang. Habis surah azan, diam sekejap. Mulai pula, imam pakai kocik macam ni kau. Terdongak di rumah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apa awak cakap di rumah? Lah semayang orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam, cakap awak di rumah. Lah selesai orang. Yang awak? Ada lebih kurang 250 kakak di sini, di lingkungan masjid kita. 250 kakak. 10 kakak keluar kota. 10 kakak domam. 10 kakak datang bulan. 10 kakak melahirkan. 10 kakak lagi, ya tidak ada anak-anak nunggu di rumah. Tinggal 200. Satu orang satu rumah jadilah. Ini yang diinginkan oleh Pak Wali Kota dan Pak Camat itu. Supaya masjid-masjid kita ini terdengar banyak, ramai. Supaya berokah turun dari Allah. Cobalah. Kapan perlu, coba buat. Dopres itu buat. Siapa jamaahnya yang selalu banyak subuh, tidak kurang daripada 5 saf, tahun besok dipilih untuk 1 orang dibawa ke Mekah umroh. Coba macam itu. Berapalah banyaknya paripurna tadi banyak. Berapa paripurna tadi sodonya, Pak? 1. 1 dikali 3 berapa tu? 3 tu ya. 3M-nya 3M apalah pitinya kan. Berangkat umroh sodonya tu. Ya kan? Nah, ada itu. Sekali tokok dia anggota dewannya. Selesai. Sedangkan anggota dewan aja uang aspirasinya setahun itu berapa? 1M. Iya, Pak. Awak apa harus jujur, Pak? Jujur, Pak. Dana aspirasinya 1M 1 tahun. Coba. Itu 3 kabupaten, 3 kota. Kalau 3 provinsi, berapa itu? Boleh ke kerupuk banyak biti itu entahlah. Dicecerkan dari si kau ke Sumbar tu kerupuk saudara di jalan itu, Pak. Coba. Jadi mak ayah ibadah. Oh, saya ndak ahli jamaah, Ustaz. Okey, saya mulai Maulid Nabi ini menjadi ahli Al-Quran. One day, one juz. Akan saya baca Al-Quran 1 hari 1 malam 1 juz. 20 ayat Zuhur, 30 ayat Asar, 30 ayat Maghrib, 30 ayat Isya, 30 ayat Subuh. Selesai 1 juz. Maka di pondok kita tiap hari one day, one juz. Bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir tutup doa, buka Al-Quran, baca. Oh, nak 1 juz, Ustaz. Okey, 10 ayat. Tak bisa 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Ustaz, saya satu ayat aja. Tak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. As-sadaqallah.
Kalau ada yang kayak begitu warga Pak Camat lewat di luar itu, pasti Pak Camat ngomong, Allah, 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 Allah. Kasih semangat. Nah, coba ahli Al-Quran Ustaz, cobalah mak ayah, belilah Al-Quran yang kita cintai. Oh, nak cantik nampaknya 80.000. Kertas koran kayak dulu 60.000. Yang pakai ilmu tajwid 160.000. Yang pakai tafsir 260.000. Belilah 5 kita dalam rumah, 5 Al-Quran yang cantik-cantik. Ustaz, duit saya tak ada Ustaz. Mak ayah jangan marah sama saya. HP terbeli berjuta-juta, belinya 2 juta, 5 juta, 7 juta, 9 juta. Kok sampai bisa dibeli? Al-Quran kan tak tolok membelinya. Lain paham? Oh, saya enggak Ustaz, saya ahli sedekah. Okey, saya akan berwakaf 3.000 satu hari, 3.000 satu hari, 3.000 satu hari. Kalau 3.000 berarti 1 sak 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti 1 tahun sudah 12 sak. Enggak perlu lagi seminisasi Pak Wali Kota. Cukup semen waktu letak di jalan tu hompen itu. Salah saya. Enggak ada parit lagi yang tidak dialirkan oleh air yang cantik. Karena itu adalah sedekah jariyah, amal jariyah. Jadi Bapak dan Ibu, banyak lagi yang disebutkan oleh Rasulullah ketauladanannya. Rasulullah adalah tauladan dalam abid ibadah. Mari kita ambil ibadah. Mana yang Bapak Ibu suka? Suka tahajud, buat tahajud. Suka duha, buat duha. Suka jemaah, buat jemaah. Suka silaturahim, buat silaturahim. Itulah untuk awak Bapak Ibu. Siapa banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, karena hari sudah jam 12. Kurang 1 jam setengah. Demikianlah semoga apa yang kami sampaikan ada bermakna manfaat. Panjang lagi bila Buya-Buya dan Ustaz kita yang lain akan menyampaikan. Kepada Pak Wali Kota, pada Pak Camat dan yang mempunyai berkompetenlah untuk membangun umat ini, cobalah dengan serius, sepenuh hati. Kalau sepenuh hati, pasti kehidupan kita diredai Allah Ta'ala. Pengurus masjid juga begitu, organisasi pemuda juga begitu. Siapapun kita, mari sepenuh hati. Saya kalau tidak sepenuh hati, Bapak Ibu ceramah ini, tidak berhenti saya lagi Pak. Tidak berhenti saya lagi. Tapi ada orang tua kemarin bilang, ada umur 80 tahun ngomong-ngomong, Pak saya berhentilah berdakwah ya Pak, dah capek saya Pak. Orang tua itu nampaknya santai, tapi jawabannya luar biasa. Yong, sini Yong. Kalau kamu berdakwah, mati dalam berdakwah, mati syahid. Tapi kalau kamu berhenti, mati nanti kamu di rumah, belum tentu syahid. Mana yang kamu pilih? Timbul semangat tu balik. Domom, jauh, sakit berangkat juga. Tadi Pak Wali kata, kurang sehat badan. Pak Camat ada anak kurang sehat badan. Siapapun warga kita, siapapun masyarakat kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya cepat, diangkat penyakit. Dan kita yang sama-sama ini, mudah-mudahan yang diberikan semangat Allah Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadat, yang itulah untuk kita di kemudian hari nanti. Demikian mak dan ayah silap dan salah kami mohon maaf. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.